Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimopolda Jawa Timur pagi tadi. Ledakan diduga berasal dari mortir sisa perang yang rencananya akan dimusnahkan. Terjadi ledakan, aku Brimob. Warga di Jalan Gresik, Rembangan, Surabaya, Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimopolda Jawa Timur, tepatnya di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana. Ledakan pertama kali terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya, kantor Subden Jibom dan satu mobil berisi perlengkapan peledakan Jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam kompleks markas Brimob, pos penjagaan, serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Suara dan getaran keras dirasakan warga sekitar. Menurut warga, ledakan baru pertama kali terjadi di lokasi ini. Mau masak. Terus gimana ledakan? Wah. Keras. Keras ya? Iya. Baru pertama kali nih ada ledakan ya? Kena getarannya ledakannya yang di Gegana tadi. Terus langsung pecah gitu ya? Kerasnya seperti apa, Pak? Kalau kerasnya kita nggak bisa bilang, Pak. Ya. Tapi bersihnya bisa memecah sama kaca. Ini jatuh nggak pada jatuh kayaknya? Kalau ini enggak, cuma kacanya aja yang Kaca pecah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Belum ada keterangan terkait jumlah pasti korban luka akibat ledakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, Hari Tambayong, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan anggota Kompolnas Beni Mamoto dan pengamat kepolisian ISAS Bambang Rukminto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Baik. Pak Beni. Saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, untuk kondisi di Mako Brimopolda Jawa Timur sendiri berarti tidak ada tempat penyimpanan khusus untuk bahan-bahan peledak yang akan dimusnahkan? Bukannya seharusnya itu bagian dari SOP ya Pak ya? Ya, jadi setelah kejadian ini tadi kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk meminta informasi tentang kondisi terkini. Dan tadi Bapak Kapolda setelah meninjau TKP juga sudah menyampaikan rilis. Jadi memang dalam konteks ini diawali adanya sisa-sisa bahan peledak, sisa-sisa mortir yang akan dimusnahkan, diduga karena panas sehingga terjadi ledakan. Nah, ini semua tentunya nanti akan menjadi bahan evaluasi. Yang pertama soal lokasi, karena ini berdekatan dengan perumahan penduduk, kantor lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kelayakan atau standar yang harus dipenuhi untuk keamanan. Ini juga bisa menjadi bahan evaluasi. Tentunya tidak hanya di Brimopolda Jatim, di seluruh jajaran bisa peristiwa ini dijadikan bahan untuk evaluasi, dicek apakah semuanya sudah memenuhi standar atau belum. Kalau belum, maka perlu sesegera mungkin dilakukan langkah-langkah antisipasi agar jangan terjadi. Baik, Pak, tadi dari konferensi pers Pak Kapolda Jawa Timur dikatakan bahwa ini adalah jenis low explosive dari sitaan jenis bom ikan. Kalau misalnya mungkin boleh lebih spesifik lagi, mungkin Pak Beni mengetahui, ada yang mengatakan ini mortir sisa perang, ada yang mengatakan ini sitaan dari nelayan-nelayan yang masih menggunakan bom ikan, atau mungkin ada juga dari sitaan dari teroris mungkin Pak Beni? Ya, ini sedang berproses. Saat ini olah TKP sedang berjalan, kemudian tim khusus sudah dibentuk untuk memastikan hal-hal tadi yang dipertanyakan tadi. Apa saja yang ada di situ, jenisnya dan sebagainya, kemudian asalnya dan sebagainya. Kan ini nanti pasti ada yang tercatat, karena ini sudah musnah ya, jadi akan dilihat dari catatan yang ada, di gudang tersebut apa saja yang tersimpan, itu nanti tim khusus yang akan melakukan
audit, melakukan pemeriksaan, kemudian nanti dari para ahli juga tentunya akan menganalisis yang low explosive ada berapa dan sebagainya. Kalau misalnya dari tadi kami mengatakan, kami dapat laporan dari rekan kami di lapangan yang mengatakan bahwa kerusakan ini sampai 500 sampai 800 meter dari tempat kejadian. Bahkan sampai ada warung warga dan kantor kelurahan yang kacanya pecah, kemudian silingnya retak. Menurut warga ada 3 sampai 4 kali ledakan yang kekuatannya beda-beda. Kalau lihat dan radius suaranya itu sampai 1 kilometer. Jika memang kerusakan sampai sejauh ini, apakah ini full low explosive atau campuran, Pak? Nah, sekali lagi, karena pemeriksaan masih berjalan, kami tidak bisa berspekulasi menyampaikan. Nanti tidak ada dasarnya. Tapi yang jelas kalau bisa kita bayangkan ya, di dalam satu gudang kemudian terjadi ledakan dan beruntun terjadi ledakan, tentunya ini daya ledaknya akan lebih tinggi dan daya rusaknya juga akan lebih tinggi. Kan kita juga pernah tahu dulu ada beberapa kejadian waktu di Marinir dulu besar sekali. Ya betul, di Pulau Seribu, kemudian gudang peluru. Betul, betul. Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebenarnya kalau misalnya sisa-sisa bahan peledak atau sisa mortir ataupun bahan peledak sitaan yang ditaruh dalam satu tempat, itu apakah jika Pak Bambang tahu kalau misalnya ada kotak-kotak tempat bahan peledak yang warna hijau, terus kemudian ada tulisan eksplosif, apakah cukup ditaruh di situ kemudian ditaruh di gudang? Atau memang harus ada ruangan khusus dengan suhu sekian sampai sekian, tidak boleh terpapar matahari langsung, atau cukup kotak itu saja, Pak? Ya, sebelumnya saya menyampaikan keprihatinan ya terkait dengan ledakan yang ada di Mako Subden Gegana Polda Jawa Timur ini. Karena bagaimanapun juga Subden Gegana ini adalah pasukan elit yang memang ahlinya menjinakkan bom, tetapi kemudian ada sesuatu yang meledak di markasnya sendiri, di rumahnya sendiri. Makanya ini memang harus ada evaluasi secara menyeluruh, tidak serta-merta yang tadi disampaikan oleh Kapolda, pernyataan yang menurut saya terburu-buru gitu. Dalam SOP penyimpanan bahan peledak tentunya harus diletakkan di lokasi yang lebih dingin, tidak hanya dalam sebuah kotak saja gitu, tapi harus ada dalam sebuah ruangan yang memang didesain tidak terkena sinar matahari, terus kemudian tidak ada perubahan fluktuasi yang sangat tinggi terkait dengan perubahan cuaca seperti itu. Makanya kalau kemudian muncul pernyataan bahwa ini ledakan karena ada perubahan sinar matahari, ini juga sangat semua orang tahu bahwa Surabaya itu panas ya, Pak Bambang. Pertanyaan seperti itu, Pak. Semua orang tahu bahwa Surabaya itu panasnya luar biasa. Ya benar, dan cuaca hari ini tentunya tidak sepanas beberapa bulan yang lalu ya, ketika musim kemarau seperti itu. Makanya kalau sekarang kemudian tiba-tiba meledak, ini yang kalau kemudian muncul pernyataan-pernyataan di awal ini tentu akan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan gitu, pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Bagaimana cara menyimpannya, bagaimana SOP penyimpanannya, dari mana asal dari bom itu. Tapi gitu. SOP itu sebenarnya ada kan, Pak Bambang? Seharusnya ada berita acara terkait dengan penyimpanan itu ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Benny tadi. Demikian juga terkait dengan lokasi penyimpanan. Apakah kalau kita melihat Mako Subden Gegana ini memang sudah sangat lama sekali ya. Memang perlu ada evaluasi terkait infrastruktur yang ada di sana. Gitu. Tetapi terlepas dari itu penyimpanan bahan peledak ini memang harus jauh dari pemukiman, kemudian juga desainnya harus kuat sehingga ketika misalnya muncul insiden itu tidak memunculkan korban-korban atau dampak yang keluar gitu. Saat ini ya kita bersyukur bahwa tidak memunculkan korban jiwa, tetapi kalau ini tidak dievaluasi secara menyeluruh dan komprehensif, tentunya ke depan tidak menutup kemungkinan ada insiden-insiden yang akan muncul. Sebelumnya apakah Anda pernah mengetahui ada audit
atau ada inspeksi terkait tempat penyimpanan bahan peledak? Seharusnya audit inspeksi penyimpanan bahan peledak itu dilakukan secara berkala ya. Tetapi saya tidak mengetahui apakah di Subdin Gegana ini dilakukan terkait dengan penyimpanan senjata misalnya bahan peledak misalnya hasil dari sitaan tindak kejahatan misalnya, itu pun juga harus segera dimusnahkan, tidak disimpan sedemikian dalam waktu yang lama gitu. Makanya menjadi aneh, ini bom dari bahan peledak low eksplosif dari bondet bom nelayan-nelayan itu atau dari martir, itu juga harus dijelaskan gitu. Itu makanya seharusnya Pak Kapolda tidak terburu-buru menyampaikan pernyataan-pernyataan yang malah membingungkan seperti itu. Baik, saya ke Pak Beni. Pak Beni, tadi kita menyebut pernah beberapa kali kejadian yang di Pulau Seribu, kemudian kejadian gudang peluru, dan ini walaupun yang sekarang di Makobrimob damage-nya tidak separah yang sebelumnya. Namun apakah, pertanyaan saya sama dengan Pak Bambang, apakah pernah ada audit ataupun inspeksi terkait tempat penyimpanan khusus bagi bahan peledak? Ya, untuk audit ini masuk di ranah pengawasan ya. Jadi dalam hal ini pengawas internal, apakah itu dari pihak tentunya yang berkaitan dengan handak, ini bisa dari pihak satkernya sendiri, tetapi juga bisa dari pengawas internal untuk secara rutin melakukan audit. Yang pertama tentunya yang dipertanyakan adalah masalah SOP, kemudian standar kelayakan tempat, hingga tidak terjadi nanti kena terik matahari, kemudian suhu udara di dalam menjadi panas dan sebagainya, apakah perlu pendingin dan sebagainya. Ini semua sudah ada standarnya, dan tentunya kami dari Kompolnas nanti akan mendorong untuk tidak hanya di Surabaya saja, di Gresik saja, tetapi di seluruh jajaran yang menyimpan bahan peledak, senjata api, peluru, dan sebagainya, ini perlu diperiksa ulang, dicek ulang. Satu, masalah kelayakan keamanan, kemudian juga menyangkut masalah SOP-nya. Mengantisipasi jangan sampai hal ini terulang kembali. Baik, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, berarti sejauh ini ya sepertinya benar sama sekali tidak ada pemeriksaan terkait penyimpanan bahan-bahan peledak. Padahal beberapa markas besar kepolisian itu letaknya tidak jauh dari permukiman warga, bahkan beberapa ada di jantung kota. Benar, Mbak. Kadang-kadang kawan-kawan kepolisian ini ya gitulah sudah merasa sangat bisa, apalagi ini Subdin Gegana gitu, sudah memang bidangnya dalam menjinakkan bahan peledak, makanya kadang-kadang muncul kecerobohan yang dilakukan oleh personel gitu loh. Mereka tidak melakukan SOP dengan benar, kemudian juga tidak melakukan pengawasan ya terkait mungkin ketika muncul sinar matahari yang sangat terik, kemudian mengontrol suhu di dalam ruangan penyimpanan misalnya seperti itu tidak dilakukan dengan benar. Makanya seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait kasus ini gitu. Jangan buru-buru menyampaikan sesuatu yang kemudian malah memunculkan polemik gitu. Terkait dengan SOP, kemudian desain tempat penyimpanan, lokasi yang harus jauh dari pemukiman, itu harus memang benar-benar dilakukan, bukan hanya di Makobrimob Polda Jawa Timur, tapi juga di satuan-satuan yang lainnya seperti itu, Mbak. Baik, jadi ini bisa jadi bahan evaluasi bahwa setiap markas besar kepolisian, terutama yang menyimpan bahan peledak, itu harus diperhatikan benar penyimpanan bahan-bahan peledak di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Beni dan Pak Bambang telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam.